Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam perkuliahan online seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah keanekaragaman tumbuhan, yang saya hormati teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan diskusi kami tentang divisio spermatophyta. Sebelumnya, perkenalkan saya Sakinatul Husna dengan NIM 2003165. Saya Salatin Kirana dengan NIM 20031101. Baiklah, pada materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sela. Kepada Sela dipersilahkan. Baiklah, materi pertama yaitu tentang divisio spermatophyta. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta dalam bahasa Yunani yang sperma berarti biji, phyton yang berarti tumbuhan, adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji sebagai bagian yang berasal dari bakal biji. Di dalamnya terkandung calon individu baru yaitu lembaga. Lembaga sendiri akan berbuah setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Berikutnya yaitu ciri-ciri umum dari divisio spermatophyta yaitu 1. Disusun dari sel eukariotik. 2. Organisme yang memiliki banyak sel atau multiselular. 3. Memiliki dinding sel dari selulosa. 4. Memiliki klorofil A dan B untuk fotosintesis. 5. Menyimpan cadangan makanan berbentuk amilum atau zat tepung. Dan yang terakhir yaitu sifatnya autotrof karena bisa membuat makanan sendiri. Selanjutnya yaitu klasifikasi spermatophyta. Secara umum, spermatophyta atau tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu 1. Angiospermae atau disebut juga dengan tumbuhan berbiji tertutup. 2. Gymnospermae atau disebut juga dengan tumbuhan biji terbuka. Selanjutnya materi yang akan kami bahas adalah Gymnospermae yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama, subdivisio Gymnospermae. Ciri-ciri umum dari divisio ini yang pertama adalah tumbuhan Cormophyta. Pada umumnya perdu atau pohon, tidak adanya berupa herba. Batang dan akarnya berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Umumnya batang memiliki saluran resin, bentuk perakan tunggang, daun sempit, tebal dan kaku, tulang daun tidak beraneka ragam. Poin selanjutnya yang kita bahas adalah struktur tubuhnya. Yang pertama, habitus sakarid. Akar dari Gymnospermae adalah sema, perdu atau pohon, sistem akar tunggang. Yang kedua, batangnya tegak lurus bercabang-cabang, daunnya jarang berdaun lebar, jarang bersifat majemuk, bunganya sifat pertulangan tidak banyak beraneka ragam. Kemudian reproduksi dari divisio Gymnospermae ini adalah memiliki strobilus sebagai alat reproduksi, alat kelamin terpisah serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam strobilus betina. Dalam reproduksinya mengalami pembuahan tunggal. Biji tidak ditutupi atau dibungkus oleh daun buah. Ekologi dari subdivisio Gymnospermae yang pertama itu ada contohnya tumbuhan Chytodophyta. Ini merupakan tumbuhan biji yang primitif, hidup di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia, kita kenal pakis haji, merupakan tanaman hias. Akarnya bersimbiosis dengan ganggang biru, yang dapat mengikat nitrogen. Kedua, beberapa conifers adalah tanaman tertua di bumi, tumbuh berusia lebih dari 5.000 tahun. Tanaman dari divisi Coniferophyta termasuk pinus, pohon aras, hemlock, cemara, dan juniper. Konifer termasuk ke dalam tumbuhan yang salah satu manfaatnya adalah sebagai peneduh jalan dan dapat menyerap nitrogen baik dalam bentuk amonium. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Sela dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi dari Gymnospermae. Yang pertama yaitu klasis Cicadinae. Ciri-ciri kelas ini yaitu 1. Habitus menyerupai pohon palem, berkayu, batangnya tidak atau sedikit bercabang, mengalami penebalan sekunder dan korteksnya tebal. 2.
Daun menjemuk menyirip tersusun dalam roset batang dan menggulung sewaktu masih muda. 3. Sporofit tersusun dalam bentuk strobilus letaknya terminalis. 4. Beberapa jenis Cicadinae memiliki batang amat pendek, jenis yang lain yang dapat mencapai tinggi 9 meter, tetapi kebanyakan tingginya sekitar 2 meter. Yang kelima, semua anggotanya berumah dua. Dan yang terakhir yaitu strobilusnya yang dihasilkan berukuran besar. Kelas ini hanya terdiri dari satu bangsa, yaitu Cicadales, dengan satu suku, yaitu Cicadaceae. Yang kedua yaitu klasis Gingoinae. Anggota kelas ini yang masih ada adalah Gingio biloba yang berasal dari Cina. Gingio merupakan pohon besar, dapat mencapai ketinggian lebih dari 30 meter. Daunnya bertangkai panjang dan lebar berbentuk seperti kipas, dengan belahan yang berlekuk dalam. Tulang daun berbentuk menggarpu. Ginkgo merupakan tumbuhan gimnospermae yang merangas, berumah dua, biji keras berwarna kekuningan, berukuran sebesar kelereng, berbau tidak enak. Bijinya mempunyai kulit luar berdaging dan kulit dalam yang keras. Daunnya dapat dijadikan obat asma dan mengatur tekanan darah. Buahnya dapat dijadikan bahan ramuan untuk makanan tambahan yang berfungsi menjernihkan daya ingat. Ciri khas dari tumbuhan ini adalah satu, mempunyai daun yang berbentuk seperti kipas dengan lebar 5-10 cm dan tinggi batang mencapai 30 meter. Selain itu, daunnya juga ada yang berbentuk mirip daun paku kelopak suplir. 2. Ketika musim penyerbukan tiba, tanaman ini mengeluarkan bau yang kurang sedap dan dijauhi oleh manusia. Habitus pohon tinggi lebih dari 1000 kaki. Daun berubah warna dan menggugurkan daunnya pada musim rontok. 3. Tumbuhan berumah dua atau diesis. 4. Gamet jantan motil, penyerbukan di air. Tiga, ada klasis Coniferaceae. Ciri utama kelas Coniferaceae adalah adanya tajuk berbentuk kerucut. Coniferae berasal dari kata conus artinya kerucut, dan ferain artinya mendukung. Habitus dapat berupa semak perdu atau pohon batang besar berkayu, daun-daunnya berbentuk jarum, sehingga sering disebut pohon jarum. Pada umumnya, konifer tidak mengalami gugur daun, namun selain hijau sepanjang tahun, sehingga disebut juga tumbuhan evergreen. Tumbuhan ini berumah dua, tetapi ada juga yang berumah satu. Memiliki strobilus berbentuk kerucut. Kelas Coniferaceae terdiri atas 5 ordo, yaitu ordo Thasales, ordo Araucariales, ordo Podocarpales, ordo Pinales, dan ordo Cuprasales. Dan klasifikasi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada saya dipersilahkan. Baiklah, klasifikasi terakhir yaitu klasis Genetinae. Genetinae merupakan kelas dari subdivision Gymnospermae yang meliputi tumbuhan berkayu yang batangnya bercabang atau tidak. Tidak memiliki saluran resin, daunnya tunggal, berhadapan, bunga berkelamin tunggal, majemuk, terdapat dalam ketiak daun pelindung yang besar, memiliki tenda bunga. Kelas ini terdiri atas 3 ordo, yaitu Epedrales, Genetales, dan Welwitschales. Terima kasih kepada Sela yang telah menyampaikan materi. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.